Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar mahasiswa pendidikan geografi semuanya? Mantap, Pak. Semoga kalian semua berada dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja ya. Amin. Selamat datang kembali pada mata kuliah hidrologi di pertemuan kedua. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang konsep dasar serta ruang lingkup dari ilmu hidrologi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung mulai ke materi hari ini. Let's check this out. Nah, yang pertama adalah pengertian hidrologi. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwa hidrologi berasal dari dua suku kata dalam bahasa Yunani. Seperti yang terlihat di sini bahwa hidrologi berasal dari kata hidros dan juga logos. Secara bahasa, hidros berarti air dan logos berarti pengetahuan. Artinya bisa kita simpulkan bahwa hidrologi itu adalah ilmu yang mengkaji tentang air. Tapi air apa dulu nih? Ada air hujan, ada air susu, ada air sungai, ada air kopi. Nah, air yang mana yang kita pelajari di sini? Nah, secara bahasa bisa kita lihat di sini bahwa hidrologi adalah ilmu yang mempelajari seputar perputaran, distribusi, dan kualitas air yang ada di atas permukaan bumi maupun di bawah permukaan bumi, serta siklus hidrologi dan sumber daya air. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa hidrologi ini mempelajari air yang ada di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi. Namun fokusnya adalah pada siklus hidrologi serta bagaimana menyediakan sumber daya air yang cukup bagi kebutuhan manusia. Adapun objek kajian dari hidrologi adalah perairan darat. Perairan darat merupakan semua bentuk air yang ada di daratan, baik berwujud cair maupun padat. Nah, jadi kalau misalnya kita sederhanakan, perairan di permukaan bumi itu ada dua, yaitu perairan darat dan perairan laut. Nah, hidrologi itu fokus pada perairan darat. Lalu muncul pertanyaan, apakah perairan laut tidak dipelajari dalam hidrologi? Ya dipelajari sih, tapi hanya sedikit. Karena jika kita membahas siklus hidrologi yang bermula dari evaporasi, tentu penguapan dari air laut itu adalah jumlah penguapan yang paling banyak. Tapi di sini kita fokus bagaimana kita mengolah perairan darat untuk kebutuhan manusia. Jadi jangan sampai salah kaprah ya, bahwa hidrologi sama sekali tidak mempelajari perairan laut. Mempelajari hanya sedikit, namun lebih mendalam pada bagian perairan darat. Sehingga jika kita jabarkan secara poin per poin, perairan darat itu terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama curah hujan, yang kedua adalah sungai, yang ketiga air tanah, yang keempat rawa, kelima danau, keenam gletser, dan juga perairan lain yang ada di daratan. Namun untuk mata kuliah kita hari ini, kita hanya akan membahas tentang curah hujan, sungai, dan air tanah. Adapun rawa, danau, dan gletser akan dipelajari secara sekilas pada pertemuan selanjutnya. Ruang lingkup kajian hidrologi setidaknya memiliki 4 bagian. Yang pertama adalah pengukuran, mencatat, dan publikasi data dasar. Di sini hidrologi bertugas untuk mengukur jumlah air yang ada di permukaan bumi, mencatat dan mempublikasikan data-data tersebut. Kemudian yang kedua adalah deskripsi karakteristik, fenomena, dan distribusi air di daratan. Yang ketiga, analisa data untuk mengembangkan teori-teori pokok yang ada pada hidrologi. Yang keempat, aplikasi teori-teori hidrologi untuk memecahkan masalah praktis seperti krisis air bersih dan rekayasa sumber daya air. Next. Oke. Adapun cabang ilmu hidrologi ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Masing-masing cabang ilmu hidrologi ini memiliki pengertian sebagai berikut. Yang pertama, potamologi. Dia adalah ilmu yang mengkaji tentang air sungai. Kemudian limnologi adalah ilmu yang mengkaji tentang air danau. Yang ketiga, geohidrologi. Dapat dilihat dari namanya ada nama geo dan hidrologi, itu berarti adalah
Ya, benar. Ilmu yang mengkaji tentang air tanah atau groundwater. Nah, di sini kita harus tambahkan sedikit catatan ya guys, bahwa air tanah dalam penulisan konteks ilmu hidrologi harus digabungkan karena dia merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu groundwater. Sehingga penulisannya digabung seperti ini tanpa spasi ya guys. Kemudian yang keempat adalah kriologi, ilmu yang mengkaji tentang air yang berwujud es. Dan terakhir, hidrometeorologi adalah ilmu yang mengkaji tentang air di atmosfer atau yang berbentuk uap. Kajian yang pertama dalam hidrologi adalah siklus hidrologi. Nah, ilmu hidrologi diawali dengan siklus hidrologi. Nah, jika kita lihat modelnya seperti ini, dan kalian pun pasti sudah mengetahuinya dari bangku SMA bahwa siklus hidrologi itu diawali dari evaporasi. Evaporasi yang bercampur dengan transpirasi, sehingga terkadang disebut sebagai evapotranspirasi. Namun perlu dibedakan bahwa evaporasi adalah penguapan yang berasal dari badan air seperti laut, danau, sungai, rawa, atau bahkan cebakan-cebakan air kecil yang menguap ke atmosfer. Sedangkan transpirasi adalah penguapan yang bersumber dari tumbuhan. Kemudian setelah evaporasi dan transpirasi, uap-uap air tersebut akan terkondensasi menjadi awan-awan terkumpul lalu menebal seiring bertambahnya massa dari uap air tersebut. Ketika massa uap air tersebut sudah jenuh dalam hal ini berarti uap air sudah lagi tidak mampu mempertahankan kondisinya sebagai zat gas sehingga dia terpaksa harus berubah menjadi zat cair. Ketika hal tersebut terjadi, maka peristiwa presipitasi terjadi. Nah, dari presipitasi ini terjadi, maka air yang ada di atas tanah itu akan menyerap ke dalam bawah tanah disebut dengan infiltrasi. Bisa dilihat di sini ada area rumput atau vegetasi yang berwarna hijau masuk ke dalam lapisan tanah yang berwarna coklat muda. Proses menyerapnya air dari atas ke bawah itu disebut dengan infiltrasi. Sedangkan proses penyerapan air tanah dari tanah yang dangkal ke tanah yang dalam yang berbeda lapisannya itu disebut dengan perkolasi. Namun perlu diketahui juga bahwa tidak semua air itu menyerap. Sehingga ada air yang akan melimpas di atas permukaan tanah yang disebut dengan surface runoff atau disebut dengan limpasan permukaan. Nah, dari situ akan mengalir ke dalam sungai, berkumpul di laut atau kembali bermuara di laut. Sedangkan dari bawah tanah akan terjadi subsurface flow atau aliran bawah tanah yang akan merecharge cadangan dari groundwater atau air tanah atau bahkan kembali ke dalam laut melalui bawah tanah. Nah, jika kalian pahami dari siklus hidrologi ini, meskipun terjadi perulangan dan pergerakan air dari satu tempat ke tempat lain, tapi siklus hidrologi ini membuktikan bahwa jumlah air yang ada di permukaan bumi ini selalu tetap. Artinya, meskipun terjadi penguapan yang tinggi atau curah hujan yang tinggi, tapi jumlah air yang ada di permukaan bumi tidak pernah berubah, tidak berkurang ataupun bertambah. Sehingga jika kita bandingkan, meskipun ada tempat yang terjadi banjir atau tempat yang mengalami kekeringan, kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya tidak ada yang berkurang atau yang bertambah. Jawabannya adalah karena siklus hidrologi. Karena siklus hidrologi ini membuat air berubah dari satu wujud ke tempat wujud yang lain, namun dengan distribusi yang berbeda. Jika semula tempat tidak terjadi banjir dan kemudian banjir, atau sebaliknya, jika suatu tempat tidak terjadi kekeringan, namun pada akhirnya terjadi kekeringan, itu bukan berarti airnya bertambah atau berkurang, melainkan distribusinya yang berubah. Terjadi pergeseran antara komposisi air di tempat A dengan komposisi air di tempat B. Setelah kalian tadi menyimak siklus hidrologi dalam bentuk model, sekarang akan ditampilkan siklus hidrologi dalam bentuk diagram. Semoga dengan penyampaian siklus hidrologi dalam bentuk diagram ini bisa menghindarkan kalian dari miskonsepsi untuk setiap komponen siklus hidrologi. Hal pertama yang harus kalian pahami adalah evaporasi dan transpirasi. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa evaporasi dan transpirasi adalah penguapan, namun memiliki sumber yang berbeda.
Evaporasi merupakan penguapan yang bersumber dari badan air, sedangkan transpirasi merupakan penguapan yang bersumber dari tumbuhan. Gabungan antara evaporasi dan transpirasi adalah evapotranspirasi. Lalu, uap air tersebut berkumpul di atmosfer untuk melakukan kondensasi. Ketika uap air sudah terlalu banyak dan mereka jenuh sehingga mereka tidak mampu mempertahankan posisi gasnya, maka mereka akan berubah menjadi titik-titik air dan jatuh ke permukaan bumi. Peristiwa tersebut disebut sebagai presipitasi. Lalu, dari presipitasi atau hujan akan terbagi dua, menjadi runoff dan juga infiltrasi. Sebagian air hujan itu melimpas di atas permukaan air, permukaan bumi, sedangkan sebagiannya lagi menyerap ke dalam permukaan bumi yang disebut infiltrasi. Namun, dari infiltrasi ini akan berlanjut menjadi perkolasi. Setelah itu, runoff dan perkolasi akan berkumpul di badan air atau aliran bawah permukaan untuk berkumpul kembali baik di laut, danau, atau sungai. Setelah itu, mereka akan menguap kembali menjadi evaporasi dan transpirasi. Dengan demikian, kalian harus bisa membedakan ya antara evaporasi dan juga transpirasi. Selain itu, kalian pun harus bisa membedakan antara infiltrasi dan juga perkolasi. Oke, nah di sini ada neraca air atau water balance. Nah, di sini water balance seperti yang sudah disampaikan pada slide waktu kemarin. Gambar ini, mudah-mudahan kalian masih ingat ya dengan gambar water balance, bahasa Indonesianya adalah neraca air. Nah, rumus dari neraca air atau water balance adalah P sama dengan Q ditambah ET ditambah S, di mana P adalah presipitasi, Q adalah aliran sungai, ET adalah evapotranspirasi, dan S adalah perubahan cadangan air tanah. Nah, ilustrasinya adalah sebagai berikut. Nah, jika kita mempunyai cadangan air sejumlah ini, nah water balance atau neraca air ini menekankan sebaiknya volume yang ada di cadangan air ini adalah tetap. Ingat bahwa jumlah air di permukaan bumi ini tidak dapat berkurang dan tidak dapat bertambah. Tapi kita tetap harus mewaspadai perubahan distribusi dari air tersebut. Jadi kalau kita ingat bahwa jika di tempat X atau di satu desa X, jumlah airnya itu semula banyak. Tapi bukan berarti karena kita tahu bahwa jumlah air tetap itu, maka jumlah air di desa X akan tetap. Desa X dapat pula terancam oleh kekeringan maupun banjir, sehingga kita harus menjaga keseimbangan volume air yang ada di desa X tersebut. Nah, jika kita lihat dari volumenya ini menerima masukan dari hujan. Menerima hujan sebagai pemasok sumber air bersih atau fresh water untuk di-recharge ke volume air tersebut. Kemudian volume air tersebut akan sebagian terbuang dari aliran sungai atau debit sungai. Karena aliran sungai itu semuanya bermuara ke laut. Dan ketika sudah masuk ke laut, fresh water itu akan menjadi brackish water atau air asin yang tidak dapat dikonsumsi oleh manusia. Adapun kalau misalnya ingin kita ubah menjadi fresh water atau air tawar, maka akan membutuhkan biaya yang cukup besar melalui teknik distilasi air. Kemudian yang ketiga juga, air yang ada di volume ini akan menguap melalui badan air dan juga tumbuhan melalui proses evapotranspirasi. Kemudian yang terakhir, akan terjadi perubahan cadangan air tanah, baik itu melalui kebocoran maupun penggunaan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi yang kita perhatikan di sini adalah ada input dari air hujan terhadap cadangan air ini, kemudian ada air yang keluar melalui sungai, evapotranspirasi, dan perubahan cadangan air tanah. Konsep dari neraca air atau water balance ini adalah menjaga agar volume air yang ada di sini sebaiknya tetap. Bagaimana agar air yang ada di sini tetap? Yaitu menjaga agar aliran sungai, evapotranspirasi, dan perubahan cadangan air tanah selalu sama dengan hujan. Atau bahasa sederhananya, pendapatan harus sama dengan pengeluaran. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, jika kita tadi sudah memahami tentang konsep dari water balance atau neraca air,
kita pun harus mengetahui tentang alat ukur dari masing-masing komponen water balance tersebut. Untuk apa? Untuk mengetahui setiap jumlah air yang masuk dan juga keluar. Kita tidak mungkin menghitung suatu pendapatan dan pemasukan jika kita tidak tahu berapa rupiah yang kita dapatkan dan berapa rupiah yang kita keluarkan, kan? Begitu juga dengan air. Oleh karena itu, komponen-komponen seperti hujan, evapotranspirasi, debit aliran sungai, serta penggunaan air tanah itu harus diukur dengan seksama sehingga kita tahu berapa volume air yang masuk dan berapa volume air yang keluar. Untuk yang pertama, alat ukur hujan seperti yang kalian lihat di sini, ada alat yang bernama rain gauge. Jadi rain gauge ini adalah sebuah tabung ukur untuk mengukur curah hujan yang ada di tempat tersebut dengan satuan milimeter. Apa itu satuan milimeter? Silahkan kalian baca sendiri di Google ya, maksud dari curah hujan dengan satuan milimeter tersebut. Yang jelas, dengan alat ini kita bisa mengetahui berapa liter atau bahkan berapa kilometer kubik curah hujan yang ada di daerah tersebut. Alat ini yang kita tunjuk di sini, ini adalah alat yang bekerja secara manual. Sedangkan ada alat yang bekerja secara otomatis atau digital. Ada alat yang disebut dengan Automatic Weather Station. Nah, alat ini merupakan alat pengukur untuk iklim atau cuaca yang dilakukan secara digital. Di sini kita lihat ada berbagai macam pesawat cuaca yang tertempel dalam satu device yang sama. Bisa dilihat bahwa di sini ada anemometer. Bagian ini merupakan termometer dan juga hygrometer. Sedangkan ini alat untuk mengukur arah angin. Lalu alat yang ada di sini, ini tidak terlihat ya. Namun kalau kita lihat dari atas, ini berupa mangkuk seperti corong yang ada di sini. Nah, alat ini adalah rain gauge. Semua data yang terukur dalam alat ini akan terekam dalam device yang bersifat remote. Jadi alat ini akan mengirim sinyal melalui antena ini dan disimpan dalam alat ini. Canggih kan? Jadi kita tidak perlu capek-capek untuk mengukur secara manual. Di sini di layar ini akan langsung terlihat berapa kecepatan angin pada hari itu, curah hujan hari itu, suhu dan juga tekanan serta arah angin dominan pada hari tersebut dalam satu alat ini yang disebut dengan Automatic Weather Station. Kemudian alat ukur yang kedua adalah alat ukur debit sungai. Seperti yang sudah ditampilkan pada video sebelumnya, bahwa alat ukur debit sungai ini disebut dengan current meter. Current meter ini adalah alat untuk mengukur kecepatan aliran. Ingat ya, bukan untuk mengukur debit sungai, tapi kecepatan aliran. Kecepatan itu satuannya meter per detik. Jadi nanti ketika kita memasukkan baling-baling ini akan dipasangkan ke dalam tongkat ini, kemudian dimasukkan ke dalam sungai sehingga baling-baling ini berputar. Nah, ketika berputar, maka dia akan menunjukkan kecepatan. Nah, di sini tertulis ya, misalnya kecepatannya adalah 9,2 meter per detik. Nah, artinya aliran sungai yang kita ukur tersebut akan melaju sejauh 9,2 meter dalam 1 detik. Lalu, bagaimana untuk mengukur debit sungainya? Untuk mengetahui debit sungai, maka kita harus mengetahui penampang dari sungai itu sendiri. Nah, jadi seperti yang kalian mungkin sudah tahu bahwa untuk mengukur debit sungai itu adalah mengalihkan antara kecepatan aliran sungai dengan luas penampang sungai seperti ini. Nah, kalau misalnya kalian ingin mengetahui bagaimana cara mengukur sungai, kalian bisa mengunjungi situs website yang ada di sini, https://geographyfieldworld.com/river-cross-section.htm. Nah, di sini akan dilihat atau misalnya disajikan bagaimana cara mengukur debit sungai dengan benar. Alat yang ketiga adalah alat ukur evapotranspirasi. Untuk mengukur evaporasi, maka digunakan evaporimeter, yaitu panci ukuran sedemikian rupa, kemudian dijaga dengan beberapa kawat besi agar tidak ada tambahan-tambahan seperti daun atau sampah, atau misalnya kotoran-kotoran dari hewan yang masuk ke dalam panci ukur ini. Namun untuk air hujan tetap bisa masuk.
Kemudian yang kedua di sini jika kalian perhatikan ada sejenis tabung kecil. Nah, kalau misalnya kita lihat tabung ini dari dekat, dia akan menunjukkan beberapa skala seperti yang ada pada penggaris. Sehingga kita bisa melihat berapa penurunan dan kenaikan air dari panci evaporimeter tersebut. Jadi ketika siang hari mungkin akan terlihat air berkurang. Bisa kita lihat dari pengurangannya dalam skala tabung kecil ini. Lalu jika ketika hujan terjadi, maka akan terjadi penambahan air dalam panci tersebut. Nah, kemudian yang kedua, untuk mengukur transpirasi itu bisa menggunakan alat yang disusun secara model seperti ini. Jadi di sini ada tumbuhan, kemudian ada bagian bawahnya dipotong, dan perlu diketahui teknik pemotongannya ini harus dilakukan dengan teknik yang khusus, yaitu dipotong ketika berada di dalam air. Hal itu untuk mencegah ketika bagian batang ini dipotong itu tidak menutup. Jadi kalau tumbuhan itu ketika dipotong berada di dalam udara, maksudnya di luar air, ya kan, dia akan membuat sebuah luka dan dia secara otomatis menutup luka tersebut sehingga tidak akan ada air yang masuk. Tapi ketika kita potong di dalam air, jadi kita masukkan dulu tumbuhannya di dalam air, lalu kita potong secara diagonal seperti ini, maka tumbuhan tersebut tidak akan menutup lukanya. Sehingga dari luka tersebut air-air ini tetap bisa diserap oleh tumbuhan tersebut. Nah, di sini kita masukkan semacam penyumbat dalam bahan dengan menggunakan bahan busa, ya, sehingga bisa disimpan seperti ini dan tumbuhan tetap bisa menyerap air seperti ini dan terjadi penguapan. Lalu di sini akan terjadi pengurangan. Nah, pengurangannya itu akan diukur menggunakan alat seperti penggaris seperti ini. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian alat yang keempat yaitu alat ukur cadangan air tanah. Nah, alat ini juga sudah disampaikan pada video yang pertama. Alat ini disebut dengan geolistrik atau resistivity meter. Alat ini digunakan untuk mengetahui cadangan air tanah yang berada di dalam tanah tanpa harus menggali tanah. Mantap kan ya? Jadi kita tahu sesuatu yang ada di dalam tanah tanpa harus menggali tanah. Nah, komponennya kurang lebih adalah ini, kita punya satu kotak resistivity meter, kemudian satu buah akumulator atau baterai mobil, kemudian ada yang namanya copper rod atau tombak tembaga. Seperti itu. Nah, ilustrasi dari penggunaan alat ini dirangkai seperti ini. Oke. Nah, di sini ada baterai, akumulator yang dihubungkan dengan kabel pada resistimeter, pada switch-switch yang ada di sini. Kemudian dari resistimeter itu akan dihubungkan lagi ke copper rod. Nah, biasanya yang digunakan untuk resistimeter itu berjumlah 4 buah. Jadi ada 4 buah copper rod yang digunakan. Nanti digunakan dengan teknik dipol-dipol atau dipol-pol. Nanti akan kita jelaskan, atau mungkin kalian bisa searching sendiri di Google ya. Jadi bagaimana cara memasang copper rod ini untuk mengukur cadangan air tanah. Nah, pada prinsipnya cara kerja geolistrik ini adalah mengukur hambatan yang ada di dalam tanah. Nah, jadi kalau misalnya tanahnya itu lembab atau tanahnya itu basah, otomatis dia akan memiliki hambatan yang lebih besar dibanding tanah yang kering. Sehingga kalau misalnya hambatannya atau ohmnya itu kecil, bisa dipastikan air tanahnya sedikit. Tapi jika hambatannya besar, bisa dipastikan airnya banyak. Nah, kemudian ketika sudah diukur menggunakan resistivity meter, data-data dari sini akan diolah pada komputer menghasilkan data visual seperti ini. Jadi di sini terlihat ada yang warna hijau, hijau muda, hijau gelap, kuning, biru, dan lain-lain. Itu adalah kelas-kelas dari ketersediaan cadangan air tanah yang diukur menggunakan alat geolistrik. Seperti itu ya.
Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pemaparan untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang jelas atau belepotan ya. Jadi saya sarankan bila ada penjelasan yang kurang jelas silahkan tanyakan di grup atau kalian cari bahan bacaan sendiri melalui internet atau buku-buku yang ada di perpustakaan. Saya Faiz Urfan, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.